Tetapi, jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendak-Nya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh, dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat, engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata, jangan berzinah. Mengapa engkau sendiri berzinah? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya, jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat, tetapi yang melakukan hukum Taurat, akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pagi hari ini dengan tema pelaku kebenaran. Jadi, bagaimana engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Roma pasal 2 ayat 21. Ada pepatah populer yang masih sering dikutip orang sampai sekarang. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pepatah itu hendak mengatakan bahwa setiap murid akan melakukan hal-hal yang melampaui apa yang diajarkan gurunya. Karena itu, setiap guru harus sangat berhati-hati dalam memberikan pengajaran kepada para muridnya. Rasul Paulus menegur orang Kristen Yahudi yang tinggal di Roma. Saat itu, orang Yahudi sangat bangga dengan keyahudian mereka, utamanya dalam hal melakukan hukum Taurat. Dengan menjalankan hukum Taurat, mereka dapat mengaku diri sebagai orang yang dekat dengan Allah. Tahu mana yang baik, penuntun orang buta, terang bagi mereka yang ada di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh, pengajar mereka yang belum dewasa. Hebat bukan? Sayangnya, menurut Rasul Paulus, mereka hanya cakap mengajar orang lain. Semua ajaran itu hanya dikenakan pada orang lain, tetapi tidak bagi diri sendiri. Ada pepatah Jawa, ojo dadi Pak Jarkoni, bisa ngajar ora bisa ngelakoni. Mereka mengingatkan orang agar tidak mencuri, tetapi pada saat yang sama mereka mencuri. Ini tidak boleh terjadi.
Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang Kristen yang sudah menerima roh kebenaran. Dengan demikian, kita juga sudah diajarkan apa yang benar. Karena itu, kita bukan saja harus mengajar orang lain untuk melakukan kebenaran, melainkan kita harus memberi teladan bagi sebanyak mungkin orang untuk melakukan kebenaran. Setiap orang Kristen adalah pelaku kebenaran. Kiranya Tuhan menuntun kita dalam menjalani hidup dan melakukan kebenaran. Amin. Bapa kami di surga, Bapa surgawi, kami bersyukur atas penyertaan dan naungan di istirahat kami pada malam hari, sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan kekuatan baru dan untuk memulai aktivitas kami. Kami juga bersyukur atas renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Bapa Surgawi, kami memohon belas kasihan-Mu, pertolongan-Mu, dan kekuatan-Mu untuk kami menghadapi perjalanan hidup ini dengan segala pergumulannya. Untuk keluarga-keluarga yang kesulitan ekonomi dan mereka yang sampai sekarang belum mendapatkan pekerjaan, bagi mereka yang merindukan keturunan, dan untuk anak-anak kami yang mencari pekerjaan, melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Kiranya Tuhan memberkati usaha-usaha mereka. Tuhan Bapa Surgawi, kami memohon belas kasih Tuhan dan menjamah bagi mereka yang pada saat ini dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah, baik sakit yang berat maupun yang ringan, dan juga bagi mereka yang sakit menahun. Kiranya Tuhan turut campur dalam perawatan. Tuhan memberkati para dokter dan tim medis serta obat-obatan agar mereka dapat dipulihkan kembali. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang mendampinginya. Berikan kesehatan, kekuatan, serta kesabaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa ini. Tuhan Allah yang berada dalam kerajaan surga, yang lama kami datangkan dan mengucapkan terima kasih untuk semuanya berkat maupun penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, khususnya untuk para pelayan gereja agar semakin setia melayani dengan seluruh hati untuk memuliakan nama Tuhan. Dan hanya demi kemuliaan Tuhan untuk pelayannya, baik di lingkungan masing-masing, untuk semua aktivitas pelayanan, baik majelis gereja, komisi-komisi, maupun aktivis yang lain. Semoga berdampak baik di lingkungan masing-masing, baik di gereja dan untuk umatmu semua, dan menjadikan aspirasi untuk ikut melayani Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk program gereja agar berdampak bagi banyak orang, dan menjadikan pelayanan kami di lingkungan gereja dan umatmu dalam kegiatan kesaksian dan pelayanan persekutuan sesuai yang rencanakan dengan program kami dapat berjalan baik dan lebih baik di masa akan datang. Kami berdoa juga untuk pelayani ibadah, khususnya
tim multimedia, baik ibadah hibrid, onsite dan online di Gereja Prokasi. Semoga apa yang dilayankan menjadikan umatmu semakin merasakan kehadiran Tuhan, baik di rumah melalui ibadah online, maupun yang datang di gereja untuk onsite. Berkatilah Tuhan untuk pelayanan dan pelayan-pelayanmu, dan juga alat-alat yang digunakan, maupun jaringan internet tanpa gangguan apapun. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur untuk berkat yang telah Tuhan limpahkan di negara kami Indonesia. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para pejabat pemerintah. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan sehingga bekerja melayani rakyat dengan sepenuh hati. Kami juga berdoa agar keadilan dan kesejahteraan dapat merata dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Untuk program vaksinasi booster, Engkau berkati sehingga dapat berjalan dengan lancar dan pandemi COVID segera berakhir. Kami juga berdoa untuk berbagai bencana dan peristiwa alam yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Kiranya Engkau yang memberkati bangsa ini, Engkau lindungi dari bahaya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.